Hai semuanya, hidup ini penuh dengan pilihan. Ada yang gampang, ada juga yang bikin pusing 7 keliling. Pernah nggak sih kamu dihadapkan pada situasi di mana semua pilihan terasa berat dan kamu bingung harus melangkah kemana? Itu namanya keputusan sulit. Bisa soal karir, hubungan, keuangan, atau bahkan hal-hal kecil yang tiba-tiba jadi besar di kepala kita. Kuncinya adalah gimana caranya kita bisa mengambil keputusan itu dengan kepala dingin tanpa emosi yang campur aduk atau terburu-buru. Ini bukan sulap, bukan sihir, tapi ada beberapa langkah yang bisa kita coba terapkan biar prosesnya jadi lebih mudah. Seringkali, masalah utama saat menghadapi keputusan sulit adalah karena kita terlalu didominasi oleh emosi. Kita panik, cemas, takut salah, atau bahkan terlalu bersemangat sampai melupakan logika. Coba bayangkan kamu lagi di persimpangan jalan dan harus memilih arah. Kalau kamu panik, kamu malah bisa nabrak atau salah belok. Sama seperti keputusan. Jadi, langkah pertama yang paling penting adalah menenangkan diri. Ambil nafas dalam-dalam, mundurkan diri sejenak dari masalah. Kalau perlu, pergi jalan-jalan sebentar, dengarkan musik, atau lakukan apapun yang bisa membuat pikiranmu rileks. Jangan buru-buru mengambil keputusan saat emosi sedang memuncak, karena hasilnya seringkali kurang baik. Memberi jarak antara dirimu dan masalah bisa memberikan sudut pandang yang lebih jernih. Setelah pikiranmu lebih tenang, saatnya untuk mengumpulkan semua informasi yang relevan. Ini penting banget loh. Ibaratnya mau masak, kalau bahan-bahannya nggak lengkap atau ada yang kelupaan, rasanya bisa beda. Sama seperti keputusan, makin banyak data yang kamu punya, makin baik. Coba tuliskan semua fakta yang berkaitan dengan masalahmu. Apa saja pilihan yang ada? Apa konsekuensi dari setiap pilihan? Siapa saja yang akan terpengaruh? Jangan malas untuk mencari tahu lebih jauh. Tanyakan pada orang yang berpengalaman, baca buku, atau cari informasi di internet. Semakin lengkap informasi yang kamu miliki, semakin jelas peta jalan di depanmu. Kadang, kita cuma melihat sebagian kecil dari gambaran besar, padahal ada banyak hal lain yang perlu dipertimbangkan. Nah, setelah semua informasi terkumpul, langkah selanjutnya adalah menganalisis plus minus dari setiap pilihan. Ini sering disebut sebagai analisis pro kontra. Ambil selembar kertas, bagi jadi 2 kolom. Di satu kolom tulis keuntungan, dan di kolom lainnya tulis kerugian untuk setiap opsi. Misalnya, kalau kamu harus memilih antara bertahan di pekerjaan lama atau pindah ke tempat baru, keuntungan pekerjaan lama mungkin stabilitas, teman-teman yang asik, atau lokasi yang dekat rumah. Kerugiannya mungkin gaji yang kurang, peluang berkembang yang minim, atau bos yang kurang oke. Lakukan hal yang sama untuk pekerjaan baru. Proses ini akan membantumu melihat secara visual dan objektif apa saja dampak dari setiap pilihan. Jangan lupa untuk mempertimbangkan jangka pendek dan jangka panjang. Kadang, pilihan yang terlihat menguntungkan di awal bisa jadi masalah besar di kemudian hari. Begitu pula sebaliknya. Setelah kamu punya daftar pro dan kontra yang jelas, saatnya untuk mempertimbangkan nilai-nilai pribadimu. Apa yang paling penting buat kamu dalam hidup? Apakah kebahagiaan, keamanan, pertumbuhan, kebebasan, atau hal lainnya? Keputusan yang baik itu adalah keputusan yang selaras dengan nilai-nilai yang kamu pegang. Misalnya, kalau kebebasan itu penting buatmu, mungkin pekerjaan yang menuntut jam kerja kaku bukan pilihan terbaik meskipun gajinya besar. Atau kalau keluarga adalah prioritas utamamu, mungkin pekerjaan yang menuntut perjalanan dinas terus-menerus perlu dipertimbangkan ulang. Ingat, keputusan ini adalah tentang dirimu dan hidupmu. Jangan sampai kamu menyesal di kemudian hari karena mengabaikan apa yang sebenarnya kamu anggap penting. Satu hal yang seringkali dilupakan saat membuat keputusan sulit adalah meminta pendapat orang lain. Tapi ingat, jangan sembarang orang. Cari orang yang kamu percaya, yang punya pengalaman relevan, atau yang bisa memberikan pandangan objektif tanpa menghakimi. Misalnya, kalau kamu bingung soal karir, coba ngobrol sama mentor atau senior di bidangmu. Kalau soal hubungan, mungkin orang tua atau teman dekat yang bijaksana bisa memberikan masukan. Penting untuk mendengarkan, tapi keputusan akhir tetap di tanganmu. Anggap saja masukan mereka sebagai sudut pandang tambahan yang bisa memperkaya analisismu, bukan sebagai perintah yang harus diikuti. Terkadang, orang lain bisa melihat hal-hal yang tidak kita lihat karena kita terlalu fokus pada masalah. Setelah semua proses di atas dilakukan, coba visualisasikan hasil dari setiap pilihan. Bayangkan dirimu 5 tahun ke depan setelah mengambil keputusan A, dan kemudian bayangkan setelah mengambil keputusan B. Bagaimana perasaanmu? Apakah kamu bahagia?
Apakah kamu merasa berkembang? Visualisasi ini bisa membantumu merasakan secara emosional bagaimana dampak dari setiap pilihan sebelum kamu benar-benar mengalaminya. Ini juga bisa menjadi semacam uji coba mental yang gratis. Jangan hanya memikirkan hal-hal yang bagus-bagus saja, tapi coba bayangkan juga tantangan atau kesulitan yang mungkin muncul dari setiap pilihan. Kadang, meskipun sudah melakukan semua langkah di atas, kita masih merasa bimbang. Ini wajar. Ada kalanya, setelah semua analisis, kita perlu mendengarkan intuisi atau suara hati. Intuisi ini bukan sesuatu yang mistis, tapi lebih seperti kumpulan pengalaman dan pengetahuan bawah sadar yang kita miliki. Kalau ada satu pilihan yang terasa lebih benar atau lebih nyaman, meskipun secara logika sama kuatnya, dengan yang lain, mungkin itu sinyal dari intuisi kita. Tapi ingat, intuisi ini harus didasari oleh informasi dan analisis yang matang, bukan sekedar perasaan impulsif. Intuisi yang baik adalah intuisi yang terinformasi. Terakhir, setelah semua dipertimbangkan, ambil keputusan dan berkomitmenlah dengannya. Jangan terus-menerus bolak-balik atau menyesali keputusan yang sudah dibuat. Setiap keputusan pasti ada resikonya, tidak ada yang sempurna. Yang penting, kamu sudah melalui proses yang matang dan memilih yang terbaik berdasarkan informasi dan pertimbangan yang ada saat itu. Kalaupun di kemudian hari ternyata ada halangan atau hasilnya tidak sesuai harapan, itu adalah bagian dari proses belajar. Anggap saja sebagai pengalaman berharga yang akan membuatmu lebih bijaksana di masa depan. Yang paling penting adalah berani mengambil langkah dan siap menghadapi konsekuensinya. Mengambil keputusan sulit memang tidak mudah, tapi dengan kepala dingin, prosesnya bisa jadi lebih terarah dan hasilnya pun akan lebih memuaskan. Jadi, lain kali kamu dihadapkan pada pilihan yang bikin pusing, ingat langkah-langkah ini ya.